Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan sama Allah. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas, ya, tugas untuk kuliah UAS, yaitu mata kuliah Masail Fikih, yang di situ membahas tentang membangun masjid adalah salah satu kebaikan. Namun sering terjadi penggalian dan sumber dana itu meminta-minta di jalan raya. Nah, sementara ada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Maksudnya, artinya menolak bahaya harus diprioritaskan daripada menarik manfaat. Nah, dari sini ya, fenomena itu sering terjadi di desa-desa. Mohon arahan bagaimana harus kita bersikap, sementara kemampuan masyarakat setempat sangat terbatas. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Memang betul bahwasannya salah satu amal yang paling mulia dan paling besar pahalanya adalah membangun masjid, ya kan? Nah, itu sudah ditegaskan juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya man bana masjida lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Yang artinya di situ barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasannya betapa agungnya kedudukan rumah Allah di muka bumi, ya kan? Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi pusat pendidikan, pembinaan akhlak, dan tempat kembalinya hati yang sedang gelisah. Namun, ya, di banyak desa dan kampung itu sering kita melalui satu fenomena yang dimana penggalangan dana pembangunan masjid yang dilakukan dengan cara meminta-minta, ya, entah itu meminta di jalan raya, ya, ataupun berdiri di tengah-tengah lalu lintas dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi, ya kan, ketika di situ anak-anak itu dilibatkan tanpa pengawasan. Nah, itu yang sangat bahaya. Nah, memang ya mereka itu memiliki niat yang baik, ya. Tujuannya itu mulia sekali. Tetapi cara yang ditempuh itu sering menimbulkan bahaya. Padahal Allah itu telah mengingatkan kita, ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ilat tahlikah, ya. Di situ dijelaskan, ya, yang artinya janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, di situ ayat tersebut ya menegaskan bahwasannya segala bentuk tindakan yang berpotensi mencelakai diri sendiri itu harus dihindari, ya. Apalagi ketika di jalan raya yang lalu lintasnya cepat dan padat. Nah, lalu dipertegas lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la bororo wala biroro, ya, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Imam Malik, ya. Hadis ini itu sudah dikenal dengan kaidah la bororo wala biroro, ya, yang di situ artinya bahwa seluruh bentuk gangguan, bahaya, ya, atau tindakan yang mengancam keselamatan adalah larangan keras dalam Islam, ya. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan tentang adab di jalan raya. Nah, jadi ini sebuah kisah Rasulullah ketika bersama para sahabatnya. Ya. Jadi seperti ini ya, Rasulullah itu eh, berkata kepada para sahabat yang sedang duduk di jalan ya. Lalu Rasulullah itu berkata ya, wahai para sahabat, janganlah kalian duduk di jalan ya kan. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu tempat kami berbincang ya. Kalau kata orang sini, tempat kita nongkrong gitu ya. Lalu beliau menjawab lagi ya, jika kalian tetap melakukannya, maka berikanlah hak jalan. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jika hanya duduk saja itu dilarang ya kan. Jika mengganggu orang lain ketika ingin lewat ya kan, sama Rasulullah, maka bagaimana dengan menghadang kendaraan ya kan, meminta uang dan memperlambat arus lalu lintas. Jelas ini mudaratnya yang tidak sesuai syariat ya. Karena khawatirnya di situ ketika kita menghadang ya kan, mungkin saja itu terjadi kecelakaan dan lain-lain sebagainya lah yang tidak kita inginkan ya kan. Nah, di sisi lain meminta-minta di jalan juga bukan adab yang dianjurkan dalam Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsara fa inna ma yas'alu jamron falyastakil au liyastaksir ya. Barang siapa yang di situ meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka ia hanyalah meminta bara api, maka hendaklah ia memperkecil atau memperbanyak ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di situ ya kita itu bisa dilihat ya kan, dalam ilmu usul fikih ada kaidah yang sangat penting, yaitu darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh ya kan. Menghilangkan bahaya itu harus didahulukan daripada kita itu meraih kemaslahatan ya kan. Nah, jika sebuah cara itu mendatangkan bahaya, maka cara itu tidak boleh dipilih ya kan. Meskipun tujuannya mulia, kayak tadi ya, meminta-minta uang di jalan ya untuk pembangunan masjid itu memang mulia ya kan, tapi caranya itu membahayakan ya kan. Nah, itu lebih baik, alangkah baiknya itu kita apa ya, menggunakan cara yang lain ya kan. Terus bagaimana solusinya ya kan? eh Misalkan seperti desa yang ekonominya terbatas ya, tapi bisa tetap membangun masjid tanpa melakukan cara yang berbahaya ya kan. Nah, yang pertama yaitu Islam itu menggunakan jalur aman resmi ya. Misalkan seperti membuat proposal ya kan, atau mendatangi donatur, orang-orang yang kaya di situ, di desa tersebut atau di lain desa ya kan, bos-bos gitu kan, kita datangin ya kan, atau lembaga zakat ya kan, seperti Basnas. Nah, gitu kita bisa membuat proposal kepada mereka-mereka itu ya, atau perusahaan CSR atau masjid besar ya kan. Terus yang di situ muslim-muslim yang emang sudah mempunyai kecukupan dalam hartanya ya kan. Lalu yang kedua, itu kita membangun transparansi ya kan. Laporan pemasukan dan pengeluaran dengan jelas ya kan. Supaya apa? Supaya di situ masyarakat itu tahu ya kan, berapa sih pengeluaran dan pemasukannya masjid itu, uangnya ketika membangun. Nah, ketika oh ternyata segini kurang, oh segitu ini gitu kan. Ya bisa nantinya para masyarakat itu dengan hati itu pasti akan ter- tersentuh ya kan untuk membantu masjid ya kan. Terus ada lagi yaitu menggunakan media sosial ya, seperti foto progres atau video pendek ya kan, broadcast di WA, Facebook ya kan, dan banyak yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ya, membangun masjid secara bertahap. Tidak usah buru-buru ya, kita santai saja membuat masjidnya ya kan.
dengan cara-cara yang di situ itu barokah ya kan. Tidak hanya eh, tempatnya saja yang barokah, tapi cara mendapatkan dana itu dengan barokah juga. Nah, itu yang paling bagus. Demikian penjelasan dari saya ya. Cukup sekian. Apabila ada salah katanya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.